Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini Pak Beni akan membahas tentang cara menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000. Oke, kita mulai dari mereview konsep dasarnya dulu. Akar kuadrat itu merupakan lawan dari suatu bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Misal, kita mau mencari akar dari 64. Itu artinya kita harus mencari bilangan berapa yang kalau dikuadratkan menghasilkan 64. Ayo diingat, bilangan berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya 64. Kalau nggak ingat, ya tulis aja seperti yang Pak Beni tuliskan ini. Misal, kita cuma butuh dari 0 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Lihat di antara angka-angka ini, yang hasilnya 64 kan cuma 8. Ya berarti akar dari 64 adalah 8. Nah, sekarang perhatikan yang udah kita tulis tadi, 0 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Itu hasilnya kan paling banyak 2 digit. Bagaimana kita menghitung akar yang lebih dari 2 digit? Misalnya 3 digit atau 4 digit. Itu kan sulit tuh, nggak ada di yang udah kita tulis. Berarti kita butuh cara. Nah, cara itu yang akan Pak Beni sampaikan. Ada beberapa contoh yang akan Pak Beni sampaikan di sini. Yang pertama menghitung akar 225, yang kedua 196, yang ketiga 1521, dan yang keempat adalah 1296. Oke, siap? Kita mulai dari yang pertama, yaitu berapakah akar kuadrat dari 225? Nah, sebelum memulai, Pak Beni ingatkan, kalau kita mau menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000, kita udah tahu nih jawabannya pasti 2 digit. Ingat ya, pasti 2 digit. Oke, kita balik ke soal tadi, akar 225. Langkah pertama adalah lihat dulu digit terakhirnya, yaitu 5 kan. Nah, di tabel yang tadi yang kita buat, lihat yang menghasilkan 5, angka terakhirnya 5. Itu kan cuma 5. Berarti kita udah dapet nih, tulis dulu aja 5. Jawaban pertama kita adalah 5. Lanjut, coret 2 angka dari belakang, sehingga angka yang tersisa kan 2 tuh. Nah, kita pikirin deh, bilangan pangkat 2 yang menghasilkan 2 atau mendekati 2. Berarti kan cuma 1, karena 1 kuadrat 1, itu udah mendekati 2. Kita nggak boleh lebih. Jadi cuma 1 aja. Ya udah, karena kita udah dapet angka yang mendekati dari 1, berarti jawaban kita, angka pertamanya 1, angka keduanya 5. Jadi akar dari 225 adalah 15. Lanjut lagi, bagaimana dengan akar 196? Nah, kita pikirin digit satuannya dulu ya, nanti di jawaban kita. Langkah pertama masih sama, lihat angka terakhirnya yaitu 6. Nah, bilangan kuadrat yang menghasilkan angka terakhir 6 itu kan kalau nggak 4 ya 6. Nah, kita udah tahu nih jawaban kita nanti akhirnya kalau nggak 4 ya 6. Sampai situ dulu. Next, kita coret 2 angka dari belakang. Berarti angka yang tersisa kan 1. Kita pikirin lagi bilangan kuadrat yang mendekati 1. Tadi udah kan ya 1. Berarti angka puluhannya nanti jawaban kita adalah 1. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Hasil pengurangannya kan tadi 1 dikurang 1, hasilnya adalah 0. Nah, kita bandingkan 0 ini dengan hasil akar dari digit pertama kita tadi. Digit pertama kita tadi kan 1. Kita bandingkan nih 0 sama 1 ini. Ternyata kan 0 lebih kecil. Nah, karena 0 itu lebih kecil dari 1, maka di antara 4 atau 6 yang lebih kecil kan 4. Berarti kita ambil yang 4. Berarti akar dari 196 adalah 14. Oke, bisa dipahami dulu. Next, bagaimana kalau akar 1521? Nah, kita lihat angka terakhirnya kan 1. Yang menghasilkan angka 1 di terakhirnya adalah 1 kuadrat atau 9 kuadrat. Karena 1 kuadrat itu 1, 9 kuadrat 81. Belakangnya kan 1 tuh. Nah, kita udah tahu nih angka terakhir kita nanti kalau nggak 1 ya 9.
Next, kita coret dua angka dari belakang. Yang tersisa kan angka 15. Nah, bilangan pangkat 2 yang mendekati 15 adalah 3. Karena 3 pangkat 2, 9. Itu yang paling mendekati. Nah, angka pertama kita udah dapat 3. Sekarang 15 ini kita kurangkan dengan 9. Hasilnya kan 6. Nah, 6 kita bandingkan dengan angka pertama tadi, yaitu 3. 6 kan lebih besar dari 3. Berarti nanti di antara angka 1 dan 9 yang kita ambil yang angka yang besar. Berarti 9 kan? Ya udah deh. Berarti jawabannya adalah akar dari 150/21 sama dengan 39. Oke, yang terakhir, bagaimana dengan akar 1296? Nah, langkah pertama masih sama. Kita lihat angka terakhirnya dulu. Angka terakhirnya kan 6 tuh. Berarti jawaban kita nanti kalau nggak 4 atau 6. Lalu coret dua angka dari belakang, sisanya adalah 12. Bilangan kuadrat yang paling dekat ke 12 lagi-lagi 3. Kita tulis 3. 3 kali 3, 9. 12 ini kita kurangin sama 9, hasilnya 3. 3 ini kita bandingkan sama jawaban pertama tadi. Ternyata kan sama nih, 3 sama 3. Kalau tadi misalnya kalau lebih kecil, kita ambil angka yang kecil. Kalau lebih besar, kita ambil angka yang besar. Nah, gimana kalau sama? Kalau sama, kita ambil angka yang besar. Ingat ya, kalau kasusnya sama, kita ambil angka yang besar. Berarti di antara angka 4 dan 6 yang besar kan 6. Ya udah, berarti jawaban kita ambil yang 6. Berarti akar dari 1296 adalah itu aja penjelasan dari Pak Beni. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami bagaimana cara mengakarkan suatu bilangan kuadrat. Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan klik like dan share ke teman-teman kalian juga, siapapun yang membutuhkan video ini. Dan bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran matematika dari Pak Beni yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Ciao.